Oke. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Allah. Judulnya adalah makna di balik setiap peristiwa. Ada yang bilang begini, selama manusia hidup selalu ada masalah, ada persoalan. Kalau mau tidak ada persoalan, nanti pada waktu mati. Pernah dengar nggak kalimat itu? Nah, saudara setuju nggak dengan kalimat itu? Setuju? Ada yang tidak, ada yang setuju. Alasannya tidak kenapa? Setelah mati ada pertanggungjawaban katanya, jadi nggak selesai. Nah, kalau saya berkata demikian, setiap orang, setiap hari, setiap waktu, kita selalu diperhadapkan dengan persoalan. Dan persoalan itu tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia jatuh di dalam dosa, laki-laki dikutuk. Setampan-tampannya suamimu, begitu jadi suami berantem juga. Kenapa? Dia sudah di dalam kutukan. Wanita yang cantik, jelita, anggun, mempesona yang saudara harapkan akan jadi ibu yang baik untuk anak-anak, jadi bidadari di dalam keluargamu, kenyataan masalah juga, bahkan ada yang bisa bercerai. Kenapa? Karena wanita pun sudah menerima kutukan. Kalau begitu yang jomblo-jomblo bilang, kalau gitu aku tidak usah menikah biar tidak ada masalah. Saudara tinggal di dunia ini, di rumahmu ini sekarang, tempat tinggal kita, ini pun sudah dikutuk. Dan Alkitab mencatat, Petrus katakan, dunia ini akan berubah menjadi lautan api. Ini akan jadi neraka. Kenapa? Karena waktu Allah menjadikan langit bumi, dia tidak pernah menciptakan neraka. Amin, saudara. Nah, selama kita hidup, persoalan itu selalu ada. Makanya bijaklah kalau sudah memahami hal seperti itu, ya kita mau tidak mau harus berdampingan dengan persoalan-persoalan hidup. Dan kata siapa kalau sudah mati masalah selesai? Boleh, oke. Saudara begitu mati masalahmu akan selesai. Jikalau selama hidupmu yang Alkitab katakan 70-80 tahun, kamu hidup takut akan Tuhan. Baru begitu kamu mati masalahmu selesai. Jikalau kamu hidup 70-80 tahun di dunia ini, kamu tidak takut akan Tuhan, hidup suka-suka. Begitu kamu mati, masalahmu kamu bawa sampai kekekalan. Kenapa? Karena begitu masuk pengadilan Tuhan, tidak mendapat tempat di langit baru, bumi baru, tetapi dibuang ke api neraka. Dan neraka itu persoalan sampai di kekekalan, sepanjang umur hidup selama-lamanya. Amin. Nah, jikalau persoalan itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita, maka pagi hari ini saya sampaikan satu kebenaran, kita harus ambil makna. Dalam setiap peristiwa, persoalan, pergumulan, mau doa dijawab, doa tidak dijawab, divonis dokter sakit, atau saudara sehat kuat, saudara dalam kekurangan ekonomi, atau saudara berkecukupan dalam ekonomi, ambil setiap kejadian-kejadian yang saudara alami, itu pasti ada makna di balik semua itu. Belajar. Maknanya apa saya mengalami ini? Maknanya apa saya melihat peristiwa ini? Jikalau saudara bisa mengambil makna dalam setiap peristiwa, itu akan menolong saudara untuk belajar berdamai dengan persoalan-persoalan hidup. Sehingga saudara nggak stres. Saudara akan menikmati setiap persoalan itu, bahwa itu sudah bagian dari kehidupan manusia. Amin. Mari kita baca sama-sama satu ayat dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Sudah dapat semuanya? Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ini ayat ini ditulis oleh Musa ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir
untuk menuju tanah Kanaan. Dan di dalam perjalanan di padang gurun, dia melihat bagaimana orang-orang yang di atas 20 tahun waktu keluar dari Mesir, yang melihat 10 tula terjadi, yang mengalami laut Kulsum terbelah, mereka satu persatu binasa, mati di padang gurun. Melihat itu Musa berkata, ayat-ayat selanjutnya saudara lihat, umur manusia itu 70-80 tahun. Nah, di sini dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tadi saya katakan bahwa persoalan hidup tidak bisa lepas dari yang namanya manusia. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa kehidupan kita setiap hari lewat perenungan ayat ini itu diumpamakan seperti seorang yang menggiring bola. Tahu ya kalau yang pemain bola ya, tidak selalu bola ada di kakinya dia. Tetapi pasti bola itu akan sampai kalau dia masuk di dalam pertandingan dan ada kemungkinan bola itu lewat kakinya akan digiring, ditendang sampai bisa masuk gol. Peristiwa-peristiwa yang saya dan saudara alami itu ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang cuman jatuh ke sandung, ada yang kecelakaan sampai patah tulang. Peristiwa kecil, peristiwa besar. Tapi semua itu ada maknanya. Tetapi bagaimana kita bisa peka? Bagaimana kita bisa mengambil makna dalam setiap peristiwa kehidupan? Itu tergantung masing-masing orang. Ya, makanya kita belajar pagi ini dengan tujuan supaya keluar dari tempat ini saudara semakin peka. Amin. Dan belajar menghargai setiap waktu, setiap kesempatan. Dan berdamai dengan segala persoalan-persoalan. Karena itu hal yang biasa. Yang harus kita alami, yang harus kita jalani. Saudara yang kekasih, hidup manusia itu adalah seperti orang yang lagi bersekolah, tetapi namanya sekolah kehidupan. Saudara dulu sekolah atau ada yang masih sekolah hari ini? Ada yang nggak pernah sekolah sama sekali di sini? Angkat tangan. Pernah sekolah ya, entah TK, entah SD, entah SMP, SMA, pernah sekolah semua ya? Nah, saudara yang kekasih, orang mau duduk di bangku yang yang sekolah dasar, yang resmi begitu. Tetapi ada juga yang tidak punya kesempatan untuk sekolah. Misalnya dia lahir di suku pedalaman, yang gak ngerti sekolah itu apa, gak bisa baca, gak bisa nulis karena gak ada sekolah. Atau ada orang yang lahir di negara seperti sekarang, negara maju, tetapi negaranya berperang aja setiap hari. Itu anak-anak untuk sekolah juga kesempatannya kadang tidak ada. Ya. Nah, tetapi semua manusia, siapapun dia, manusia yang terlahir ke dunia ini, itu dimulai dari zamannya ada. Itu sudah masuk yang namanya sekolah kehidupan. Dan saya dan saudara hari ini kita sedang di dalam sekolah kehidupan. Amin. Kalau namanya sekolah ya ada kurikulum, ada materi, ada pembelajaran. Kalau namanya sekolah ya ada ujian. Supaya menentukan layak nggak naik kelas atau tetap tinggal kelas. Amin saudara. Tersenyum lihat kiri kanan. Wah, harus lulus kita ya, harus naik kelas ya. Nah, berbicara tentang sekolah kehidupan, semua manusia itu terikat dengan dua hukum. Yang pertama adalah hukum alam, yang kedua adalah hukum roh. Hukum alam itu berbicara tentang satu hukum yang mengikat manusia sebagai ciptaan di seluruh dunia. Dari Adam sampai nanti manusia terakhir. Mau orang agama pun, agama apapun, dia terikat dengan yang namanya hukum alam. Hukum alam itu contohnya hukum gravitasi. Kalau saudara lempar benda ke atas, pasti jatuh. Coba apa yang ada di tangan saudara, saudara lempar. Ada nggak dia yang ngambang di atas? Pasti jatuh kan? Saudara di mana sekarang? Di Denpasar, di Bali, di Indonesia. Coba saudara pergi ke Amerika, terus lempar kacamata. Apakah dia tetap di atas? Kan pasti jatuh juga.
Ya, ada hukum-hukum yang mengikat semua manusia. Agama apapun, orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, orang terkenal, tidak dikenal, ada hukum yang mengikat manusia. Tetapi ada hukum yang kedua namanya hukum roh, itu mengikat manusia. Hukum roh ini agak berbeda, tergantung kepercayaan apa yang dipegang oleh orang tersebut. Bahkan orang yang tidak punya agama, mereka sebenarnya menganut agama suku atau animisme. Mereka juga akan terikat dengan hukum roh, dengan apa yang dia percayai itu. Ini yang disebut sekolah kehidupan. Mengerti sampai sini? Nah, menjadi pertanyaan, mengapa ada hukum yang mengikat kita? Alasannya yang pertama, karena penciptaan itu ada tujuan. Waktu Allah menjadikan langit dan bumi, segala isinya, termasuk saya dan saudara sebagai manusia, itu sebelum Allah menjadikan semua, kalau saudara baca Alkitab, semua ada di dalam pikiran Allah. Artinya Allah merancangkan segala sesuatu sebelum dia mengeksekusi, sebelum dia menciptakan. Dan Allah yang kita percaya, dia Allah yang sempurna. Pasti tujuan, penciptaan itu punya tujuan. Termasuk ketika Allah menjadikan manusia, saya dan saudara, itu ada tujuan. Amin. Amin saudara. Saudara percaya nggak bahwa kamu bisa terlahir di dunia karena Allah punya tujuan untuk hidupmu? Amin. Lihat sebelah kiri kananmu. Tuhan punya tujuan untuk kamu. Semangat. Cemungut, cemungut. Saudara sudah menemukan gak tujuan Tuhan dalam hidupmu apa? Selama saudara jadi orang Kristen gak menemukan tujuan hidup, saudara cuma jadi orang yang penuhi bumi. Saudara rugi jadi orang Kristen. Kenapa? Karena orang kalau gak punya tujuan hidup, dia hidupnya ngawang-ngawang. Gak jelas. Gak punya tujuan, gak tahu golnya tuh di mana. Kayak orang bawa bola gak tahu mau masukin kemana, putar-putar aja. Nah saudara yang kekasih, kita udah belajar waktu Allah menjadikan manusia itu ada tujuan. Kenapa Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah? Kenapa ketika Allah menjadikan manusia bukan hanya dibentuk dari debu tanah. Tetapi Kejadian 2 ayat yang ke-7, Allah menghembusi nafas Allah. Artinya manusia menjadi makhluk yang kekal. Tidak seperti anjing, tidak seperti monyet, tidak seperti gajah yang begitu mati selesai. Makanya ketika manusia dijatuhi hukuman mati, tubuhnya kembali menjadi debu. Tetapi rohnya kan tidak pernah mati. Dia akan kembali kepada penciptanya. Makanya saudara hidup 70-80 tahun kalau sampai umur segitu. Kita sudah belajar di tempat ini. Kita ini cuma geladi bersih. Ini bukan kehidupan kita yang sesungguhnya. Ini cuma masa persiapan. Hidup manusia yang sesungguhnya setelah dia mati. Kenapa? Karena setelah orang mengalami kematian, di situ ada kekekalan. Masalahnya kamu kekal hidup bersama Tuhan Yesus atau kekal di api neraka. Makanya hidup tidak boleh suka-suka ya. Amin saudara. Karena kita adalah ciptaan dan kodrat seorang ciptaan, dia akan mengabdi. Dan ketika seorang ciptaan tidak mengabdi kepada Allah sebagai pencipta, dia pasti mengabdi kepada yang lain yang dijadikan sebagai tuan dan bos. Siapa dia? Iblis atau setan. Nah, saudara yang kekasih, yang kedua, mengapa kita harus masuk di dalam sekolah kehidupan? Sebagai orang Kristen, supaya firman yang kita dengar yang katanya logos itu seperti pagi ini saudara duduk dengar firman. Saudara dengar, saudara ngerti. Itu firman dalam bentuk logos. Begitu saudara baca Alkitab, ayat-ayat saudara hafal, saudara baca ngerti, itu firman dalam bentuk logos, baru di kepala. Tetapi untuk firman ini bisa dilakukan, diejawantahkan dalam kehidupan setiap hari, itu firman yang namanya rema. Artinya firman yang dipraktekkan, bukan sampai di kepala aja,
tetapi dibuktikan di dalam perbuatan. Itu namanya firman dalam bentuk rema. Makanya ada orang kan kalau mau doa firman, ada orang-orang tertentu yang ngomong begini, Tuhan tolong supaya firman yang kami dengar bukan hanya jadi logos, tetapi menjadi rema. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana firman yang saudara terima sebagai logos bisa berubah jadi rema? Cuman satu, namanya sekolah kehidupan harus lewat ujian-ujian. Dan ketika saudara lulus dalam satu ujian, maka firman yang tadinya logos, yang hanya dimengerti, saudara buktikan lewat tindakan nyata. Amin. Semua orang Kristen tahu tidak boleh membenci, harus mengampuni. 70 kali 7 tidak ada batas memberikan pengampunan. Semua orang Kristen tahu. Tapi jadi pertanyaan, apakah semua orang Kristen yang mengerti kebenaran ini sudah melakukan dalam hidupnya? Apakah saudara yang hadir pagi ini tidak ada kebencian di hatimu? Tidak ada dendam kepada seseorang? Apakah benar-benar hatimu plong kepada semua orang yang menyakitimu? Kan belum tentu. Artinya apa? Firman hanya jadi logos, belum jadi rema. Kenapa nggak jadi rema? Karena saudara nggak mau melakukan. Nah, untuk bisa melakukan kebenaran yang kita ngerti sebagai logos, itu ada ujian-ujian. Bukan berarti Tuhan, saya dengar firman, saya harus mengasihi semua orang. Saya tidak boleh menyimpan kesalahan. Kalau ada orang berbuat salah, saya harus mengampuni. Dia salah lagi, saya mengampuni. Pokoknya saya mau mengampuni semua orang supaya dosa saya diampuni oleh Tuhan. Tuhan tolong saya bisa hidup melakukan kebenaran. Baru amin, anaknya udah berulah. Begitu berangkat kerja di kantor, di jalan ada orang nyerempet. Mendahului terus serempet saudara. Sampai di kerjaan masalah banyak sekali. Kok bisa begitu? Gak berdoa, semua aman-aman aja. Begitu berdoa ingin melakukan firman, kok masalah kayaknya banyak banget. Itu Tuhan jawab doa saudara. Supaya apa? Supaya firman tuh gak di kepala doa. Tapi saudara menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Makanya di awal saya bilang kita harus berdamai dengan segala persoalan. Dan orang-orang yang paling membuat kamu sakit hati, yang paling membuat kamu menderita sekarang, kamu kasih salam sama dia dan bersyukur. Dia jadi amplas untuk mempoles karakter kita. Yang sombong lah, yang sok tahu lah, yang gak peduli dengan orang, yang merasa bisa. Justru orang-orang itu, mereka menjadi alat Tuhan. Untuk membuat kita bukan hanya menerima firman secara logos, tetapi menjadi rema dalam kehidupan. Amin. Nah, yang jadi masalah, bagaimana firman jadi rema kalau nggak pernah ada logos? Bagaimana orang yang nggak pernah ke gereja, yang nggak pernah baca Alkitab, yang tidak pernah mendengar khotbah-khotbah, kan di YouTube bagus, tapi carilah khotbah-khotbah yang ada kebenaran-kebenaran sejati. Itu akan membuat imanmu semakin bertumbuh. Lah kalau orang gak pernah baca Alkitab, gak pernah dengar khotbah, gak ada logos, gimana mau jadi rema? Amin. Amin saudara. Jadi saudara yang datang ke gereja, rajin ke gereja, yang sudah punya jadwal baca Alkitab. Suamimu bilang, kok kamu gak berubah-berubah ke gereja aja, tapi gak berubah-berubah. Tunggu bilang. Istrimu juga kalau lihat suamimu rajin ke gereja tapi hidupnya gak berubah-berubah, sabar. Alkitab bilang itu benih yang ditaburkan, ada yang tertanam di tanah yang baik, ada yang tertanam di tanah yang berbatu-batu, ada yang tertanam di semak duri, tapi ada juga yang dimakan burung. Mungkin setiap ke gereja firman suamimu dengar yang gak pernah absen, rajin ke gereja, tapi semua firman tuh dimakan burung. Biarin aja, tambah dorong dia ke gereja. Berarti jangan hanya satu kali dia ke gereja satu minggu, suruh dia ikut doa Jumat, suruh dia ikut Selasa pendalaman Alkitab, suruh dia ikut kaum pria. Supaya apa? Supaya yang hari Minggu dimakan burung, ada sisa yang hari Jumat, yang hari Selasa. Kalau dia nggak berubah juga, berarti harus bersama-sama suami istri datang ke gereja. Supaya kalau dia lupa dimakan burung, saudara ingatin. Tadi kan firman, oh iya dimakan burung. Jadi ingat karena istri ngomong, amin. Makanya ke gereja jangan sendiri-sendiri ya. Harus ajak pasangannya. Oke. Nih, firman jadi rema artinya mengalami Tuhan
bahwa Tuhan itu ada, dia nyata walaupun tidak kelihatan. Saya mau tanya saudara. Saudara ini kan jadi orang Kristen pasti sudah lebih dari 5 tahun. Ada yang kurang dari 5 tahun? Siapa yang pernah melihat Tuhan? Ada nggak di antara saudara yang jadi Kristen karena Tuhan datang di mimpi saudara? Atau Tuhan berdiri di depan saudara, ada nggak? Nggak ada. Saudara datang pagi ini karena saudara percaya Tuhan itu ada. Amin. Itu hebatnya saudara. Saudara tidak pernah melihat Tuhan, tapi saudara datang. Dan saudara berdoa cari Tuhan. Tetapi lebih dari kehebatan saudara saat ini, saya mau katakan. Bahwa kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan membuka diri untuk bisa dialami oleh manusia. Amin. Kita nggak bisa lihat dia dengan mata kasat. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan menyatakan diri memanggil. Tapi nggak semua orang seperti itu. Tetapi semua manusia yang Allah ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan ada roh Allah di dalam kita. Makanya kita punya roh. Allah membuka dirinya untuk dikenal, dialami oleh manusia sebagai ciptaannya. Amin. Nah seringkali kita tuh kalau hidup doa dijawab, perlu ini ada, perlu itu ada, pengen ini dapat, pengen tidak ada tantangan. Banyak orang ke gereja, tetap ke gereja, tetapi hanya formalitas. Tetapi begitu saudara punya, jangankan keinginan, kebutuhan aja tidak bisa tercukupi. Yang saudara cari siapa? Pasti Tuhan. Dan saya mau katakan ya, setiap peristiwa yang paling pahit, orang bilang udah jatuh, tertimpa tangga, diinjak lagi. Tapi kalau saudara bisa melewati ujian itu, saudara akan mengalami Tuhan lebih luar biasa lagi dibanding orang yang hanya sekedar datang ke gereja. Amin. Saudara mau ketemu Pak Presiden, bangga nggak? Bangga. Saudara mau ketemu pejabat, artis yang terkenal, selebgram terkenal, yang punya follower jutaan, bangga nggak? Ada orang yang bangga banget. Kenapa? Mereka terkenal. Sekarang saya mau kasih tahu saudara, Allah yang sempurna, dari kekal sampai kekekalan dia berkuasa, dia tetap ada. Dia yang menciptakan saya dan saudara. Dia buka hati, dia ulurkan tangan pagi hari ini untuk saya dan saudara datang mengenal dia. Seringkali kita tuh terlalu sibuk dengan pekerjaan. Seringkali kita terlalu sibuk dengan rencana cita-cita kita. Kita hanya sekedar cari Tuhan, tetapi tidak dengan hati. Makanya Matius katakan hanya orang yang lapar dan haus yang akan dipuaskan. Amin. Kekristenan bukan sekedar minggu datang ke gereja. Bukan sekedar Alkitab, kitab suci kok. Tapi kekristenan adalah pengalaman bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin besar persoalanmu, tetap bertahan. Kenapa? Karena Tuhan mau menyatakan dirinya lebih nyata dalam hidup. Amin saudara. Saya satu waktu, baru beberapa minggu ini saya doa sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, saya bersyukur bisa mengenal Engkau. Dan sampai sejauh ini saya mengalami Tuhan, saya berterima kasih. Tetapi kalau saya boleh minta satu permintaan, saya ingin mengalami Engkau lebih dalam lagi. Ingin mengenalmu lebih dalam lagi. Saya nggak mau stuck begini Tuhan. Itu doa saya, kerinduan saya. Dan ternyata Tuhan menjawab. Tapi jawaban tidak sesuai dengan pikiran saya. Saudara tahu jawabannya lewat apa? Masalah, persoalan. Dari yang tadinya semuanya aman-aman, kayak air itu datar biasa, langsung beriak semua. Masalah ini, masalah itu, masalah ini. Sampai saya terdiam loh saudara. Waktu pertama kali itu, kok semua Tuhan ini muncul bersamaan. Saya diam. Saya sampai enggak bisa buat apa-apa, saya bilang Tuhan jangan cuma mau dia, sampai saya tidur. Bangun pun gak selesai saya duduk dia. Sampai saya menemukan jawaban, Tuhan bilang apa? Kamu ingat gak kamu berdoa? Pengen mengenal Tuhan, mengalami Tuhan lebih dalam lagi.
Nah, untuk jawaban doamu dikabulkan, ya ini aku kirim. Ketika kamu bisa melewati semua pergumulan hidup, kamu akan mengenal aku semakin dalam lagi. Ingat kasusnya Ayub. Tahu Ayub ya? Kalau saudara baca Ayub pasal pertama, dia orang saleh, dia orang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi nggak cukup. Ketika hartanya habis dalam 1 hari. Ketika anaknya mati hanya dalam sehari. Ketika istrinya ajak dia menyangkal Tuhan. Ketika penyakit dari ujung rambut sampai bawah. Dalam 1 hari dialami semuanya. Tetapi dia tetap bertahan. Dan dia mengambil makna di balik peristiwa itu. Apa saudara? Tuhan, dulu aku kenal kamu hanya dari kata orang. Tapi sekarang aku mengalami Tuhan itu. Amin. Amin saudara. Oke. Bagaimana memaknai setiap peristiwa sehingga dalam setiap kejadian-kejadian yang kita alami, kita dapat pencerahan. Kita bukan hanya mengerti tapi ngeh. Ngeh itu di atasnya mengerti saudara. Nah, yang pertama untuk memaknai setiap peristiwa karena kita ada di dalam sekolah kehidupan, yang pertama mengalirlah, ikuti kurikulumnya Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan adalah pencipta, dia berdaulat. Dan ketika dia menciptakan saya dan saudara, dia punya tujuan. Dan yang kedua, sebagai manusia yang adalah ciptaan, kita harus belajar. Kan sekolah tuh harus belajar. Kenapa kita harus belajar? Melatih kepekaan kita. Sampai titik saudara akan mengerti bahwa setiap peristiwa yang saudara alami bukan hanya hal-hal yang besar, tetapi dari hal-hal yang sederhana, dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur. Bukan hanya nonton film, nonton iklan pun saudara bisa mengambil makna di dalam. Karena kepekaanmu ada. Bukankah Roh Kudus tinggal di dalam kita? Dan dia akan menuntun kita untuk memahami semuanya. Amin saudara. Oke. Ingat di dalam kehidupan kita masuk sekolah kehidupan ada yang namanya hukum alam. Hukum alam salah satunya adalah hukum tabur tuai. Segala sesuatu itu pasti ada sebab dan akibat. Saudara hari ini ada yang datang dengan persoalan? Kan itu persoalan gak ujuk-ujuk datang kepada saudara kan? Coba saudara lihat kenapa saudara masalah. Kenapa debt collector datang ketok rumah saudara kemarin? Karena saudara ambil motor dan terlambat bayar. Kalau saudara nggak ambil motor, ada nggak debt collector datang? Tidak. Amin saudara. Kenapa hari ini saudara sakit? Lihat kamu makan apa setahun 2 tahun ini. Bagaimana pola hidupmu. Semua ada sebab akibat. Dan Allah izinkan ada konsep tabur tuai itu. Kalau agama kita kan tabur tuai, agama lain tuh hukum karma. Tetapi tujuan Tuhan, kenapa kita harus mempertanggungjawabkan? Apa yang kita tabur harus kita tuai. Tujuan cuma satu, supaya kita nggak binasa. Kalau orang buat kesalahan dibiarin terus-terus, akhirnya kan ujung-ujungnya masuk neraka. Oh, kenapa aku masuk neraka Tuhan? Tapi kalau hari ini saudara buat kesalahan, ada teguran, jatuhlah kesambet motor atau apalah atau apa. Saudara kan bisa merenung, oh iya Tuhan, saya nggak rajin ke gereja. Minimal bisa mengoreksi diri dan tidak berbuat kesalahan yang sama. Amin. Manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, ingat baik-baik itu. Jadi jangan bilang, Bu pendeta gara-gara saya menikah sama dia. Dulu saya penjaga pintu sorga, sekarang saya penjaga pintu neraka. Sekarang tanya dulu, kamu nikah sama dia siapa yang suruh? Amin. Oke, jangan nyalahkan siapa-siapa. Gara-gara pendeta sih kalau ngomong suka singgung-singgung dosa saya, makanya saya nggak mau ke gereja lagi. Makanya jangan bikin dosa supaya Roh Khotbah nggak tersinggung. Amin, saudara. Kenapa setiap kita akan berdiri di depan tahta pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Dan di sana tidak bisa disogok. Di sana saudara nggak bilang gara-gara, nggak ada. Saudara yang menentukan. Makanya kan kalau saudara lihat quote-quote, video-video singkat, kebahagiaan itu dari dalam kita yang nentuin. Amin. Bukan karena kantong penuh bahagia, kantong nggak penuh jadi susah.
Ada orang kantong penuh bahagia, nggak ada isi bahagia juga. Kenapa? Kebahagiaan itu kita yang tentuin. Amin. Masuk surga juga saudara yang menentukan. Dan hari ini kalau saudara belajar firman, saudara sudah bisa melihat langkah. Karena Alkitab bilang menjelang kedatangan Tuhan cuma ada dua pilihan. Yang kudus akan semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar. Saudara ada di mana? Ya, makanya nanti kalau ketemu pengadilan Tuhan ditolak, nggak usah kaget. Kenapa? Karena hari ini saudara sudah tahu. Saudara nggak mau terlibat dalam pelayanan, saudara nggak peduli dengan orang, saudara dengan firman nggak mau melakukan. Itu sudah tanda-tanda saudara tahu di mana arah hidupmu hari ini. Amin. Oke. Tetapi ada satu janji Tuhan ketika kita harus menuai apa yang kita tabur, bahwa segala sesuatu yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. 1 Korintus 10 ayat 13. Amin. Kalau saudara mulai lemah, lihat. Aku nih manusia atau bukan ya? Oh masih manusia. Dicubit, oh masih manusia. Berarti persoalanku tidak melebihi kekuatanku. Itu janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan berjanji ketika kamu adalah masalah, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Amin. Oke. Tetapi pesan Tuhan, pengampunan selalu ada, masih ada buat saya dan saudara. Tapi pesan Tuhan ketika kamu menuai yang tidak baik, ada satu pesan. Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Jangan melakukan kesalahan yang sama lagi. Kenapa? Ketika kamu menuai yang tidak baik dan kamu tidak bertobat melakukan kesalahan yang sama, kamu akan menuai yang lebih dahsyat lagi. Bahkan ada kalanya kita nggak menuai di dunia, tapi langsung dicemplungin ke neraka. Ya. Makanya hidup hati-hati, belajar bertanggung jawab atas diri sendiri. Dan kalau sudah tahu itu salah, jangan coba-coba main api. Ketika saudara punya niat jahat, lihat baik-baik. Ketika ada niat jahat di dalam pikiranmu, kamu udah Kristen, ada Roh Kudus dalam dirimu. Tetapi ketika kamu punya niat jahat, entah mau melakukan dosa, entah mau berbuat jahat kepada orang, saya jamin satu, iblis akan melancarkan niat jahatmu. Kenapa? Karena ketika ada niat jahat, itu jadi pintu terbuka. Celah iblis untuk berpijak. Iblis gak perlu permisi kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara sudah membuka pintu untuk dia masuk. Kalau saudara baca kitab Ayub untuk mencobai Ayub, iblis permisi kepada Tuhan. Kalau saudara orang Kristen yang benar hidup dalam kebenaran, apapun terjadi dalam hidupmu, iblis permisi. Tapi ketika kamu punya niat jahat, ketika kamu punya dosa-dosa yang kecil, kamu tahu salah tapi kamu lampiaskan itu kamu buka pintu untuk iblis berpijak. Dan dia tidak perlu permisi kepada siapa-siapa. Karena dia punya akses untuk masuk ke dalam hidup. Makanya kenapa ada orang Kristen bisa kesurupan. Ada orang Kristen bisa diguna-guna. Ada orang Kristen, kalau marah lebih ganas lagi daripada orang yang gak kenal Tuhan. Kenapa? Karena sudah ada pijakan iblis. Makanya hati-hati. Ketika kita tidak hidup melakukan kehendak Allah, cuma ada pilihan yang kedua. Tidak ada pilihan ketiga. Berarti kita melakukan kehendak iblis. Amin ya. Oke. Bagaimana memaknai setiap peristiwa? Yang pertama, mengalir ikut kurikulumnya Allah. Yang kedua, percayalah akan waktunya Tuhan dan bukan kehendak kita. Firman Allah berkata di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, segala sesuatu ada masanya. Persoalan seberat apapun yang saudara alami hari ini, itu ada masanya. Kalau nggak percaya coba inget-inget dulu. Oh iya 10 tahun lalu aku pengen bunuh diri ya. Sudah ada baygon rasa stroberi di depan. Tapi kok nggak mati juga ya. Nah, dan buktinya aku bisa melewati itu. Waktu itu aku pikir dunia mau runtuh. Nggak runtuh juga. Artinya apa? Bahkan saudara bisa menyelesaikan masalah itu hari ini. Walaupun perlu bertahun-tahun. Artinya apa? Masalah hidupmu pun hari ini itu ada masanya. Akan selesai pada waktunya. Karena dia tidak melebihi kekuatan. Amin. Semangat ya yang banyak persoalan ya. Yang kedua, kalau kita tahu segala sesuatu ada waktunya pasti akan selesai. Belajar bersyukur untuk hari ini. Kenapa? Ada banyak orang sukacitanya hari ini hilang
Karena memikirkan masa depan. Masih mikir, aduh gimana anak-anakku kuliah nanti. Aduh gimana anak-anakku kalau menikah dapat istri yang jahat. Aduh gimana kalau aku tua siapa yang ngurus. Mikirin yang 10-20 tahun depan. Gak menikmati hari ini. Padahal besok dia mati. Saudara tahu gak saudara mati kapan? Gak ada yang tahu. Kenapa kamu mengkhawatirkan yang 10 tahun, yang 5 tahun ke depan? Amin. Mengerti maksud saya? Oke. Bersyukur. Hari ini apa yang bisa syukuri? Syukuri. Alkitab bilang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ingat segala sesuatu ada waktunya. Amin. Oke. Tuhan tidak pernah membawa kita, ini ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah membawa kita kepada situasi, kepada persoalan di mana kita hanya punya satu pilihan, yaitu berbuat dosa. Saya lagi merenung begini, Tuhan, jemaat-jemaat ada banyak persoalan yang beginilah, yang begitulah, ada yang mau murtad lah, ada yang gak beribadah, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Tuhan ingatkan saya itu perumpamaan tentang penabur. Gak semua orang yang datang ke gereja dengar firman tertanam di hati yang baik. Itu yang harus saya pahami. Dan yang kedua, sesulit apapun hidupmu, kamu selalu punya dua pilihan. Tetap melakukan kehendak Allah atau jatuh dalam dosa. Dan ada banyak orang, termasuk orang Kristen, memilih jatuh dalam dosa. Karena ngomong apa? Aku gak berdaya, masalahku terlalu besar, masalahku begini. Saudara, saya share waktu itu di grup, ada yang nenek umur 93 tahun, saudara nonton gak? Sampai 93 tahun masih cantik. Kenapa? Bisa berdamai dengan persoalan, melewati semua. Gak mesti jual diri. Waktu itu kan, saudara baca kan itu pengalaman luar biasa. Kalau dia bisa seperti itu artinya apa? Setiap orang selalu ada pilihan. Masalah sebesar apapun kamu punya pilihan. Mau hidup melakukan kehendak Allah atau menyerah dan hidup dalam dosa. Yang kedua, tujuan Tuhan adalah perubahan karakter. Kenapa kita harus berdamai dengan persoalan-persoalan? Karena itu selalu ada, kita akan alami dari waktu ke waktu. Dan Tuhan itu maha kuasa. Saudara punya masalah ekonomi, dia bisa, oke lah gak jatuh dari langit. Dia bisa ngirim tetanggamu, bisa ada rekening tiba-tiba masuk uang, bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Aduh Tuhan, dokter udah vonis harus mati. Aduh Tuhan, dokter di kerjaan di PHK. Aduh masalah tuh banyak sekali, saudara, doa. Air mata habis nggak dijawab. Puasa lagi, sudah 40 hari puasa nggak dijawab juga. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan menjadikan manusia itu sampai kekekalan. Tuhan tidak perlu menjawab doamu, masalahmu selesai, kamu jadi nyaman, tapi kamu mati masuk neraka. Lebih baik kamu dalam pergumulan, tetapi kamu selalu mencari Tuhan, sehingga kamu punya hubungan dekat dengan Tuhan, kamu mati diterima Tuhan karena Tuhan mengenalmu. Amin. Makanya Alkitab kan bilang, kalau matamu bikin kepada dosa, cungkil. Kalau tanganmu membuat kamu bawa ke neraka, lebih baik gak punya tangan masuk surga. Daripada lengkap tapi masuk neraka, pilih mana? Amin, saudara. Persoalan-persoalan hidupmu, maknai itu. Selalu ada kebaikan Tuhan di balik setiap peristiwa. Yang ketika kita mengalami, kita nggak ngerti. Aduh Tuhan. Tetapi kalau saudara terus hidup dalam kebenaran, terus melakukan kebenaran. Jangan hidup berbuat dosa. Sampai titik, saudara lihat masalahmu. Aduh Tuhan, puji Tuhan aku bisa melewati. Oh ternyata hikmahnya ini. Oh ternyata buat saya lebih dewasa. Oh ternyata buat saya tidak sombong. Aduh terima kasih Tuhan buat persoalan-persoalan. Yang waktu itu aku hampir putus asa. Tapi aku tetap punya pengharapan. Dan sekarang aku bisa menertawakan itu. Bahkan itu menjadi kesaksian, menjadi cerita yang indah. Amin. Hari ini kamu tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan. Tetapi satu waktu kalau kamu tetap hidup dalam kebenaran, kamu akan mengambil makna dalam setiap peristiwa. Bahwa tujuan Tuhan izinkan semua supaya karaktermu menjadi karakter ilahi. Sehingga kamu layak disebut sebagai anak-anak Allah.
yang akan mewarisi kerajaan sorga. Amin. Oke. Akibatnya bagi orang yang bisa memaknai setiap peristiwa, yang pertama, dia akan menikmati setiap peristiwa, persoalan apapun. Enggak masalah. Kenapa? Karena aku bisa melihat kebaikan Tuhan di balik setiap peristiwa. Amin. Kutuk orang pun di dalam Tuhan itu jadi berkat untuk hidupmu. Amin. Yang kedua, kita bisa mengerti, kita bisa mengambil makna, mengambil pembelajaran tanpa harus bersungut-sungut atau menyalahkan orang. Amin. Jadi di PHK ada kebaikan Tuhan. Wah, saya bisa kerja mandiri, bisa urus keluarga sambil dapat uang, gak perlu meninggalkan rumah. Semua ada kebaikan Tuhan di balik persoalan yang saudara alami. Oke ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dalam pandangan Allah tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Mampu melihat dari sudut pandang Allah akan membuat hidup kita bermakna kekekalan. Roh Kudus akan mendampingi hidup orang percaya. Yakinlah kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus. Selagi kita maksimal melakukan bagian kita. Ketika kita tidak mampu, Roh Kudus akan menolong. Buktinya pagi ini saudara masih ada. Itu bukan kekuatanmu semata-mata, tapi karena ada Tuhan yang menopang. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Syaratnya cuma satu, hidup mengasihi Allah. Maka setiap peristiwa yang baik, yang tidak baik pun, kamu akan menemukan kebaikan Allah di dalamnya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.